Jokowi hadiri nikahan Atta dan Aurel. Kata publik, Presiden gak ada kerjaan. Presiden Joko Widodo menghadiri acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Jokowi diketahui akan hadir sebagai saksi. Tidak hanya Presiden Jokowi, Atta dan Aurel juga turut mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi saksi pernikahannya. Jokowi terlihat menghadiri acara akad nikah Atta dan Aurel yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta. Acara akad nikah Atta Aurel ini pun dapat disaksikan secara live berdasarkan siaran langsung. Jokowi tampak mengenakan setelan jas hitam dan peci berwarna hitam. Tak lupa dirinya juga memakai masker berwarna hitam. Dalam tayangan siaran langsung, Jokowi terlihat menghadiri acara bersama Ibu Iriana. Pada saat acara akad digelar, Jokowi tampak duduk di antara kedua mempelai dan penghulu. Rupanya kedatangan Jokowi sebagai saksi di pernikahan Atta dan Aurel ini menjadi perbincangan publik. Mereka menuai beragam komentar mengenai kedatangan Jokowi ke pernikahan Atta dan Aurel. Warganet menilai bahwa kedatangan Jokowi dianggap tak penting, sebab menurut mereka masih banyak hal-hal penting yang masih harus diurus. Apakah nikahan Aurel Atta lebih penting dibanding urusan bangsa dan negara? Tanya warganet. Hade, sekelas presiden ngapain sih ngikut ngurusin beginian? Timpal akun yang lain. Udah nggak ada kerjaan yang lebih penting kali ya. Entar menterinya ngambil kebijakan, dia nggak ngerti. Yang disalahin orang, malah ngerjain yang begini. Komentar akun yang lain. Perasaan ada urusan lebih penting dari ngurusin pernikahan YouTuber, balas akun yang lain. Sebelumnya, Anang Hermansyah saat dikonfirmasi juga membenarkan bahwa Jokowi dan Prabowo akan menjadi saksi pernikahan putrinya dengan Atta Halilintar. Yuk, kata Anang kepada wartawan. Pernikahan Atta dan Aurel rencananya juga akan dihadiri sejumlah pejabat penting. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rencananya akan menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo juga akan hadir untuk mewakili keluarga Atta Halilintar. Yang bertindak sebagai saksi adalah dua pemimpin dan tokoh Indonesia, yaitu Presiden RI Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo. Bapak Jokowi akan menjadi saksi dari pihak Aurel, sedangkan Bapak Prabowo akan menjadi saksi dari pihak Atta. Selain itu, Ketua MPR Bambang Susatyo akan menjadi perwakilan keluarga Atta. Selain itu, lebih istimewa lagi, yang akan bertindak penghulu adalah Gus Miftah. Demikian bunyi caption unggahan @GTV Indonesia _news dikutip pada Jumat 2 April 2021. Sementara itu, heboh dibongkar Ashanty. Anang Hermansyah dan Kade salah tingkah kepergok berduaan. Kedekatan Anang Hermansyah dengan Krisdayanti kembali menuai sorotan dalam momen pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang digelar pada hari Sabtu 3 April 2021. Anang Hermansyah kedapatan duduk dekat Krisdayanti. Anang Hermansyah dengan Krisdayanti tampak begitu akur dan kompak. Hanya saja, mantan sepasang suami istri ini terlihat salah tingkah ketika momen kebersamaan mereka tertangkap kamera Ashanty. Ini kan momen ya, aku mau ambil momen. Hahaha, ujar Ashanty. Anang Hermansyah dan Krisdayanti tampak salah tingkah dan bingung mengambil sikap. Bila diperhatikan, Anang Hermansyah hanya bisa tersenyum sembari tertawa, sementara Krisdayanti hanya tertunduk sambil memainkan tangannya. Senangnya itu loh, ujar Krisdayanti lirih. Momen kebersamaan Anang Hermansyah dengan Krisdayanti ini langsung membuat netizen heboh. Mereka pun salut dengan kekompakan Anang, Kade, serta Ashanty. Eksis semuanya happy, tulis netizen. Ya Allah, bahagia melihatnya. Semoga rukun sampai akhir hayat. Gak ada kerikil lagi, cepat dikasih cucu, komentar yang lain. Alhamdulillah akur, turut berbahagia ya, timpal lainnya. Sementara itu, jelang akad nikah Atta dan Aurel, Krisdayanti tiba-tiba singgung soal kebaktian anak terhadap orang tua.
Setelah sekian lama dituding bersitegang dengan Aurel, kini Krisdayanti membuktikan bila di hati kecilnya masih tersisa kasih sayang untuk sang putri, Aurel Hermansyah. Cinta kasih Krisdayanti pada Aurel Hermansyah pun kini makin terlihat jelas. Seperti baru-baru ini, Krisdayanti kembali mengunggah doa spesialnya untuk melepas Aurel Hermansyah meninggalkan masa lajang. Diunggah lewat Instagram story-nya, Krisdayanti memanjatkan doa agar pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar dilimpahi berkah dari Allah. Krisdayanti juga meminta agar ia selalu diingat sang putri dalam hidup ataupun matinya. Penyanyi sekaligus wakil rakyat ini pun kemudian berharap putrinya bisa terus berbakti meski dia dilahirkan sebagai seorang ibu yang tidak sempurna. Ya Allah, hidupkan namaku, cukupkan daku dalam ketiadaanku, kata Krisdayanti. Sebagai seorang ibu yang mencintai anaknya, Krisdayanti memohon agar putrinya kelak tumbuh menjadi anak yang berbakti dan hormat pada orang tua. Jadikan mereka orang-orang yang mencintaiku, sayang kepadaku, selalu istiqomah kepadaku. Berbakti, tidak durhaka, tidak melawan, ucap Krisdayanti lagi. Terakhir sebelum resmi melepaskan Aurel untuk Atta, Krisdayanti berharap bakti terakhir untuk orang tuanya bisa mengantarkan dirinya menuju surganya. Semoga mereka menjadi pendukung orang tuanya menuju surga. Ya Allah, anugerahkan kepadaku segala pintaku, ujar Krisdayanti mengakhiri. Tidak hanya kali ini, sebelumnya Krisdayanti juga sempat mengunggah foto hitam putih anak-anaknya sesaat sebelum Aurel Hermansyah lamaran. Dalam unggahan itu pula, Krisdayanti menyelipkan doa yang merupakan doa penenang hati saat dihadapkan masalah. Meskipun 10 tahun tak tinggal bersama, Krisdayanti tetap menunjukkan kecintaannya pada sang putri maupun putranya dari Anang Hermansyah. Sementara itu, jelang pernikahan, Krisdayanti dihantui mimpi Aurel lagi marah-marah. Krisdayanti mengaku sampai terbawa mimpi ketika Aurel Hermansyah sedang marah. Sosoknya, dia mirip di mama saya, Sio dia macan. Bahkan di saat marahnya, dia saya kebawa mimpi, kata Krisdayanti. Memang, anaknya spesifiknya memang keras. Kadang pun dia masih mengakui berantem sama ayahnya, walaupun hidup satu atap, lanjut Krisdayanti. Krisdayanti mengaku butuh usaha lebih untuk mengambil hati sang anak. Sebagai orang tua, dia seolah harus mengalah untuk berbesar hati, meminta maaf, atau mengakui kesalahannya kepada sang anak. Memang anaknya keras, sama kayak ibu saya, jadi seperti kaca mereka berdua, kata Krisdayanti. Jadi memang harus bertaut mengambil hatinya dan tidak gengsi dan malu mengakui kesalahan walaupun kita orang tua punya salah.